Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas komprehensif akuntansi 1 yang telah kami kerjakan. Kelompok kami terdiri dari Abdul Aziz Rajmadi, Vira Ananda Syakira dan Wijaya, Medina Harwik, Muhammad Dakwar Sinaga, dan saya sendiri Fidenrawan Tanumi Harja. Sekarang soal pertama yaitu mengenai general journal. Jurnal umum yang telah kami buat untuk periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 1 Desember terdapat cash di debit dan notes payable di kredit senilai 120.000 yang didapatkan dari pinjaman. Kemudian pada tanggal 3 Desember terdapat cash di debit dan accounts receivable di kredit sebesar 18.000 didapatkan dari pembayaran piutang yang didapatkan oleh perusahaan tanpa memberi diskon. Kemudian pada tanggal 5 Desember terdapat inventory di debit sebesar 160.000 dan accounts payable sebesar 160.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 7 Desember terdapat salaries and wages expense sebesar 2.000 di debit, salaries and wages payable sebesar 10.000 di debit, dan cash sebesar 12.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 8 Desember terdapat cash sebesar 68.000 di debit, sales revenue sebesar 68.000 di kredit, cost of goods sold sebesar 51.000 di debit, inventory sebesar 51.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 11 Desember terdapat accounts payable di debit sebesar 4.000 dan inventory sebesar 4.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Desember terdapat accounts payable sebesar 156.000 di debit dengan syarat 2/10 N/30 dan inventory di kredit sebesar 3.120. Inventory ini adalah diskonnya, dan kemudian cash sebesar 152.880 di kredit. Kemudian tanggal 16 Desember terjadi retur. Di sini akunnya adalah sales returns and allowance sebesar 2.000 di debit, cash sebesar 2.000 di kredit, inventory sebesar 1.500 di debit, dan cost of goods sold sebesar 1.500 di kredit. Kemudian di sini ada accounts receivable dengan syarat 2/10 N/30 di debit sebesar 225.000, sales revenue sebesar 225.000 di kredit, cost of goods sold sebesar 168.750 sebesar di debit. Kemudian ada inventory sebesar 168.750 di kredit. Kemudian ada freight out sebesar 500 di debit, dan ada cash sebesar 500 di kredit. Kemudian ada accounts receivable sebesar 90.000 di debit dengan syarat 1/10 N/30. Kemudian ada sales revenue sebesar 90.000 di kredit. Kemudian ada cost of goods sold sebesar 67.500 di debit, dan inventory sebesar 67.500 di kredit. Kemudian pada tanggal 23 Desember terdapat supplies di debit sebesar 14.000, cash di debit sebesar 14.000. Kemudian pada tanggal 24 Desember terdapat dividen sebesar 800 di debit dan cash sebesar 800 di kredit. Kemudian pada tanggal 27 Desember terdapat cash sebesar 220.500 di debit, sales discount sebesar 4.500 di debit, accounts receivable dengan syarat 2/10 N/30 di kredit sebesar 225.000. Kemudian pada tanggal 29 Desember terdapat cash sebesar 75.000 di debit, accounts receivable sebesar 75.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Desember terdapat utilities expense sebesar 900 di debit dan cash sebesar 900 di kredit. Kemudian terakhir pada tanggal 31 Desember terdapat inventory sebesar 90.000 di debit, accounts payable sebesar 2/10 dengan syarat 2/10 N/30
di kredit sebesar 90.000 dan inventory sebesar 30.000 di debit, dan terakhir cash sebesar 300.000 di kredit. Dapat kita lihat total dari jurnal yang kami buat sudah balance, yaitu senilai 1.550.250. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Dakota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dakota Hendri Sinaga dengan NPM 603-211-69. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinilai ledger atau buku besar dari PT Star pada periode bulan Desember. Nah, dilihat di sini pada tabel cash, mereka melakukan transaksi banyak 13 kali di debit dan kredit sebanyak 13 kali. Ini 13 kali dan dapat balance akhir adalah 410.120. Dan pada account receivable, mereka melakukan transaksi sebanyak 6 kali di debit dan kredit dan dapat balance akhir 31.000. Dan pada inventory mereka melakukan transaksi sebanyak 9 kali di debit dan kredit sebanyak 107.430 balance akhirnya. Di supplies hanya melakukan transaksi satu kali, yaitu sekitar 14.000 dan mendapat balance akhir 57.000. Di prepare advertising, di land, di building, accumulated depreciation building, equipment, accumulated depreciation equipment, mereka tidak melakukan transaksi pada bulan Desember. Di convertible mereka melakukan transaksi sebanyak 4 kali dan di debit dan kredit dan dapat hasil akhir 165.000. Di salaries and wages payable mereka melakukan transaksi pada tanggal 7 Desember sebesar 10.000 di debit dan balance akhirnya adalah 0 dikarenakan balance pada tanggal 1 Desember ada 10.000 di kredit. Di dividends-nya mereka melakukan transaksi banyak 1 kali di debit dan mendapatkan balance sekitar 800. Di sales revenue mereka melakukan transaksi sebanyak 3 kali di debit, di kredit dan melakukan misalnya 3 kali dan mendapat balance akhir sebanyak 383.000. Di sales discount mereka melakukan transaksi sebanyak 1 kali di debit dan mendapatkan balance akhirnya adalah 4.500. Di sales return and allowance mereka melakukan transaksi sebanyak 1 kali di debit dan dapat balance sebesar 2.000. Cost of goods sold atau COGS, mereka melakukan transaksi sebanyak 4 kali di debit dan kredit dan dapat balance akhir sebesar 285.250. Di break out, mereka melakukan transaksi sebanyak 1 kali pada tanggal 17 Desember di debit sebesar 500 dan dapat balance akhirnya 500. Pada salaries and wages expense mereka melakukan transaksi sebanyak 1 kali pada tanggal 7 Desember dan dapat balance akhir sebesar 2.000. Utilities expense mereka melakukan transaksi sebanyak 1 kali di debit dan dapat balance akhir 900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Blazer Ahmadi dari kelompok 5 dengan NPM 60320011134. Saya di sini akan menjelaskan adjusting entries untuk transaksi dari PT Star. Yang pertama, penyusutan building adalah $42.000 per tahun, sedangkan penyusutan equipment adalah $27.000 per tahun. Jadi kita hitung dulu penyusutannya per bulannya itu berapa. Jadi $42.000 ini dibagi 12 dan kita dapat 3.500 dan equipmentnya 2.700 dibagi 12 jadi kita dapat 2.250.
Jadi yang pertama kita taruh di debit adalah depreciation expense, yaitu 5.750, dan yang kita taruh di kredit adalah accumulated depreciation building sebesar 3.500 dan accumulated depreciation equipment sebesar 2.250. Dan nomor 2, prepaid advertising merupakan iklan dibayar muka sebesar $7.200 yang dibayar pada tanggal 30 November dan masa iklan bulanan selama 12 bulan sejak 1 Desember 2020. Jadi advertising expense-nya ini baru kita hitungnya dengan 7.200 dibagi 12 dan kita dapat 600. Jadi advertising expense-nya ditaruh di debit sebesar 600 dan prepaid advertising-nya 600 di kredit. Nomor 3, notes payable yang diterbitkan PT Star merupakan 6-month notes dengan tingkat bunga 10%. Jadi interest expense-nya 120.000 dikali 10% dibagi 12. Dan kita dapat hasilnya 1.000. Jadi interest expense-nya 1.000 kita taruh di debit. Dan interest payable-nya kita taruh 1.000 di kredit. Nomor 4, supplies yang tersisa sebesar 42.000. Jadi supply expense-nya dari 57.000 dikurang 42.000 dan kita dapat 15.000. Dan itu kita taruh di debit. Dan yang kita taruh di kredit adalah supplies-nya sebesar 15.000. Nah, yang nomor 5, per 31 Desember, hasil perhitungan fisik menunjukkan saldo inventory sebesar 106.000. Jadi, cara kita menghitungnya 107.430 dikurang 106.000 dan kita dapat 1.430. Jadi, cost of goods sold-nya kita taruh di debit 1.430 dan inventory-nya 1.430 di kredit. Nomor 6, gaji karyawan yang belum dibayar bulan Desember 2020 sebesar 14.050. Jadi salaries, wage, and expense-nya 14.050 dan itu ditaruh di debit dan salaries and wage payable-nya kita taruh di kredit sebesar 14.050. Dan itu totalnya ada $37.830. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk adjusting entries. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vira Ananda Syakira Danuwijaya dengan NPM 60320011170. Di sini saya akan menjelaskan bagian worksheet. Untuk worksheet PT Star, kolom bagian trial balance hanya perlu dimasukkan dengan nominal sesuai dengan yang ada di general ledger sebelumnya. Dengan total 1.790.000. Debit dan kreditnya balance. Selanjutnya, untuk kolom adjusting entries, kita masukkan nominal sesuai dengan di soal. Dan ada beberapa akun baru seperti depreciation expense, advertising expense, interest payable, supplies expense, dan salaries and wages payable. Hasilnya balance 37.830. Selanjutnya, untuk kolom adjusted trial balance disesuaikan dari kolom trial balance dengan debit kreditnya dari adjusting entries. Selanjutnya, untuk kolom adjusted trial balance, kolom trial balance dengan kolom adjusting entries. Disesuaikan debit dan kreditnya, ditambah atau dikurang, dan hasilnya dimasukkan ke kolom adjusted trial balance. Selanjutnya, untuk kolom income statement yang dimasukkan adalah sales revenue dan semua akun expense. Income statement saat di total debitnya ada 333.480 dan kreditnya ada 383.000. Hasilnya belum balance karena kita harus mencari net income-nya. Untuk mencari net income, caranya adalah gross profit dikurang operating expense atau laba kotor dikurang beban operasi. Setelah ketemu, net income-nya hasilnya 49.520. Jadi, untuk kolom debitnya 333.480 ditambah 49.520, hasilnya 383.000. Jadi debit dan kreditnya balance. Dan yang terakhir ada kolom statement of financial position, kita masukkan nominal dari akun aset, liability, dan equity. Dan untuk hasilnya juga belum balance. Bagian debitnya ada 1.477.320 dan kreditnya ada 1.427.800.
Bagian kreditnya perlu ditambah dengan net income 49.520 dan hasilnya jadi balance 1.477.320. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai income statement untuk periode Desember 2020. Pertama-tama kita lihat dari sales-nya dulu. Di sini ada sales revenue sebesar 383.000 dan dikurang dengan sales return and allowance serta sales discounts senilai 6.500, maka akan menghasilkan net sales sebesar 376.500. Nah, untuk menghasilkan gross profit, maka di sini net sales harus dikurangi dengan cost of goods sold. Di sini net sales-nya sebesar 376.500 dan cost of goods sold senilai 287.180. Jika dikurangi, maka nilainya adalah sebesar 89.320. Di sini untuk mendapatkan income from operation, maka gross profit yang telah kita hitung tadi harus dikurang dengan total operating expense. Di sini operating expense terdiri dari breakout, salaries and wages expense, utilities expense, depreciation expense, advertising expense, dan supplies expense. Nah, gross profit-nya tadi senilai 89.320 dikurang dengan total operating expense senilai 38.800, maka mendapatkan income from operation senilai 50.520. Kemudian di sini kita akan melihat apakah ada income atau expense lainnya. Di sini terdapat interest expense senilai 1.000. Maka di sini income from operations akan dikurang dengan interest expense senilai 1.000. Maka akan kita dapatkan net income senilai 49.520. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai retained earnings statement untuk periode Desember 2020. Pertama-tama, retained earnings pada tanggal 1 Desember 2020 adalah senilai 308.750. Kemudian kita tambahkan dengan net income yang kita telah hitung tadi senilai 49.520. Maka kita akan mendapatkan total 358.270. Kemudian di sini selanjutnya akan kita kurang dengan dividen sebesar 800. Maka retained earnings akhirnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 357.470. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Medina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang closing entries pada Desember 2020. Closing entry sendiri atau jurnal penutup adalah jenis jurnal yang akan dibuat pada akhir periode. Fungsinya untuk menutup akun-akun sementara sehingga menjadi nol. Pada poin pertama, di debit ada sales revenue dan di credit ada income summary sebesar 383.000. Pada poin kedua, di debit ada income summary dan di credit ada sales discount, sales returns and allowances, cost of goods sold, write-out, salaries and wage expense, utilities expense, depreciation expense, advertising expense, interest expense, dan supplies expense, dan jika ditotal semuanya adalah sebesar 333.480. Pada poin ketiga ada income summary, di debit dan di kredit ada retained earning. Sebesar 49.520 didapat dari poin pertama dikurang dengan poin kedua. Dan yang poin terakhir adalah retained earnings debit dan dividends di kredit sebesar 800.